أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, "Istaftih nafsak, istaftih qalbak ya Wasibah." Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri, hai Wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, 3 kali Nabi ulangi. Lalu beliau mengatakan, wal ithmu, albirru matma'annat ilaihi nafs, watma'anna ilaihi qalb. Ketahuilah kebaikan-kebaikan kalau kau sibuk lakukan, ketaatan-ketaatan, itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu. Ini dari saksi bahasan kita. Dan akan menenangkan hatimu. Sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, wal ism mahaka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftakan nasu wa aftuka. Artinya, dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah dan membuat jiwa itu tidak tenang serta hati itu selalu tergoncang walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia. Tentu teman-teman sekalian di sini perlu digarisbawahi ya. Kalau yang dimaksud dengan hadis Wasibah radhiyallahu anhu ini sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya. Kalau kita masih ragu ini benar nggak sih, ini boleh nggak sih gitu. Maka kembali kepada hati kita. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas halal haramnya nggak boleh lagi kita tanya hati kita. Jelas babi haram, nggak usah bilang hati saya tenang nggak sih? Nggak perlu, udah haram selesai. Tapi kalau antum lagi mau diajak transaksi bisnis, antum nggak tahu hukumnya, belum tanya fatwanya, atau antum tanya memang jawabannya juga belum jelas. Sesuatu masalah-masalah yang kontemporer yang baru gitu, maka akhirnya antum tanya hati antum, tenang nggak sih? Ini juga masuk dalam makna hasil daripada istikharah. Tidak harus mimpi, tapi ketenangan jiwa. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hadis Wasibah ini dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada keraguan. Jika jiwa dan hati tenang, maka itu suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka itu berarti suatu dosa dan keharaman. Ingatlah, kata beliau, hadis Wasibah dimaksudkan pada perkara yang belum jelas halal haramnya. Apakah termasuk dosa atau bukan? Sedangkan yang sudah jelas halal haramnya, maka tidak perlu rujuk ke dalam hati. Tapi yang kita tidak beratkan di sini teman-teman sekalian, bahwasanya kegelisahan yang sedang dibahas dalam dosa besar ini, itu disebabkan selain ada potensi dalam diri memang karena dosa. Memang karena adanya dosa. Kalau seandainya ada orang bilang begini, ada sebagian orang tenang-tenang saja walaupun sudah buat dosa. Tiap malam mabuk, berzina, melakukan pemaksiatan, tapi kita lihat tenang-tenang saja. Ketawa-ketawa sana sini. Dia tenang saja, hidupnya biasa-biasa saja. Maka bagaimana jawabannya? Sementara tadi Ustadz sudah memberikan gambaran, kalau buat dosa pasti hati gelisah. Maka ini dijawab oleh para ulama mengatakan, itu karena hati mereka sudah kotor. Dan dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi sesuatu yang biasa. Kalau orang sudah pas mau berzina sekali, atau dia baru berzina sekali, Allah masih kasih dia peringatan-peringatan. Dia menyesal, dia takut, dia segala macam gitu. Nah tapi kalau seseorang itu sudah melakukan rutinitas berzina, kumpul kebo terus sekian lama gitu kan. Dan jadi biasa, maka itu masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrana ala kulubim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Ibnu Qayyim menanggapi ini mengatakan, jika hati sudah semakin gelap dengan dosa-dosa, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Jadi setelah kita bacakan tadi tafsirnya, kita juga sudah menjelaskan penyebab utama daripada munculnya sifat keluh kesah ini dan akhirnya terbumbuhi dan menjadi pola dalam kehidupan seseorang justru kalau dia buka pintu dosa. Kemudian di sini penulis Syekh Muhammad mengangkat setelah ayat Al-Quran adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad jayyid. Terjemahannya, sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka berkeluh kesah dan sifat sangat penakut. Di sini kan beliau mengangkat dalam judul buku ini, judul dosa besar ini. Jadi karena Nabi SAW mengatakan syarru ma fir rajul, yang paling buruk ada pada diri, jiwa, hati seseorang justru syuhun hali'. Yang dimaksud adalah seseorang itu
kikir dan suka berkeluh kesah. Kemudian juga jubnun hali' atau sifat penakut yang berlebihan, bukan pada tempatnya. Maka ini jadi saksi bahasan kita tentang masalah kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Melihat kira-kira bagaimana atau siapa saja yang bisa lolos dari sifat keluh kesah ini. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan baca surah Al-Ma'arij, ya, ayatnya dan terjemahannya. Itu dimulai dari ayat 21-nya sampai ayat 35. Surah nomor 70 ya. Atau kita mulai dari ayat 19-nya supaya sesuai dengan saksi bahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Innal insana khulika halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sudah kita panjang lebar jelaskan dari tafsirnya dan juga sebabnya. Kemudian ayat 20-nya idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan dia selalu berkeluh kesah. Dia bukan justru menerima sebagai keputusan Allah. Ayat 21-nya wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat kikir. Nah kata sebagian ulama ini ada hubungannya ya. Kapan orang itu selalu kalau antum ketemu isi hidupnya keluh kesah. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya begini. Keluh kesah saja. Tidak ada bahkan lisannya mengatakan Alhamdulillah. Pastikan orang itu kikir. Ini seperti satu paket. Sebagaimana juga orang kalau kikir, pasti keluh kesah hidupnya. Kemudian kita masuk di ayat, bukan 21, tapi ayat 22-nya ya, solusinya di sini. Illal musallin. Golongan pertama yang bisa lolos dari sifat keluh kesah dan pelit ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Di ayat 23 yang dijelaskan sholatnya seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap atau rutin selalu mengerjakan sholat itu. Kata sebagian ulama, maksudnya dia menjaga 3 hal. Ketepatan waktu sholatnya, ketepatan gerakan sholatnya, dan ketepatan bacaan sholat. Bergabung 3 hal ini. Azan langsung, gak ada aktivitas lain. Masjid, selesai. Mau raja ketemu dia pun tidak ada urusannya. Sekarang raja yang sebenarnya sedang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu. Yang kedua tepat gerakan. Gak buru-buru, tenang, tumaknina semuanya. Allahu Akbar, baca dengan tenang, ruku Allahu Akbar dengan tenang, sami Allah liman hamidah dengan tenang i'tidalnya, dan tumaknina dimasukkan oleh para ulama dalam wajib sholat. Dosa orang kalau tidak tumaknina, bahkan bisa batal sholat. Dan yang ketiga, tepat bacaan. Benar bacaannya, baik itu zikir-zikirnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini sifat yang pertama yang lolos dari masalah ini. Yang kedua adalah ayat 24-nya. Allah sebutkan, berarti ini semua sibuk dengan amal saleh ya, sehingga keluh kesah ini tidak ada dalam diri kita. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Dia khususkan gajinya, pendapatannya. Untuk siapa? Ayat 25. Lis-sa'ili wal mahrum. Yang dia khususkan setiap hari, setiap bulan, dia keluarkan untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, maksudnya tidak mau minta. Ini potongan pertama, orang yang dikasih ini sudah umum, kita tahu. Orang minta kita kasih. Kalau tidak kasih udah jelas dia pelit gitu kan. Tapi ada potongan yang kedua ini perlu digarisbawahi. Mahrum, di sini terjemahannya adalah orang yang butuh tapi tidak mau minta. Ini yang perlu antum kejar. Ada orang kelihatan kayak orang mampu, padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak mau mengemis. Karena memang ini satu hal yang aib tersendiri ya. Larangan dalam Islam untuk mengemis itu. Kecuali orang dalam keadaan darurat sekali. Dia tidak bisa, kalau tidak minta, pada hari itu dia bisa mati. Dan ulama membatasi orang kalau mengemis itu, kalau dia tidak punya makanan dan dia bisa makan. Tidak ada nih, dia sudah kelaparan. Dia kalau tidak minta dia bisa mati kelaparan. Dia minta. Kalau dia sudah dapat makanan untuk siang misalnya. Dia lagi minta di siang hari. Udah ada makanan siang yang gak boleh dia minta untuk malamnya. Saking tegasnya dalam Islam tidak boleh mengemis itu. Dan di zaman Nabi SAW dulu dalam riwayat-riwayat sahih pernah ada orang datang kepada Nabi SAW. Dia minta sesuatu padahal dia orang mampu. Maka Nabi SAW berikan. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda setelah orang itu pergi. Ada sebagian orang yang datang minta kepada aku dan aku berikan. Tapi pada saat dia keluar dia sedang memegang bara api neraka. Karena dia orang mampu, kenapa dia mengemis gitu. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah kalau begitu kenapa anda berikan? Jelas-jelas itu tidak baik. Kata Nabi SAW, karena Allah melarangku untuk pelit. Maka aku tetap memberi. Karena dia ngotot minta. Nanti dosa besar yang akan datang insya Allah. Itu kita bahas ada 2 bab di sini tentang masalah bakhil. Mudah-mudahan keluar dari sini kotak amal jadi penuh semua. Lewat kotak amal, kasih nggak ya? Kasih. Temannya syaitan. Yang ketiga,
Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ayat 26-nya. Yang selamat dari dosa besar ini adalah orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Tahu dia akan kembali ke hari kiamat nanti. Ada hari kebangkitan, dia akan masuk ke dalam surga. Targetnya itu. Jadi bagaimana dia beramal untuk masuk surga dan bagaimana dia selamat dari tempat yang lain yaitu neraka. Ini imannya tentang hari kiamat. Dan ayat 27 masih berhubungan dengan ayat 26-nya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sama ya, maksudnya takut disiksa oleh Allah sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Ayat 28-nya inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, karena sungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat membuat orang merasa aman. Artinya bisa datang setiap saat. Orang yang terus berbuat dosa sehingga gelisah hatinya, ini nggak bisa tenang. Dan dari mana dia bisa dapat jaminan Allah tidak hukum dia? Bisa setiap saat. Ini lagi duduk begini Allah bisa permasalahkan satu urat saraf di belakang antum, punggung atau encok, nggak bisa berdiri. Tidur, bantal disalahin, salah bantal. Dan Allah lagi uji tuh, ini leher saya kasih pinjam kamu 30 tahun tidak pernah disyukuri. Ini coba, balik saja nggak bisa. Kemudian selanjutnya, sifat yang keberapa nih? 4 atau 5? Baiklah, anak ikut antum. Ayat 29-nya, walladzina hum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Maksudnya di ayat 30-nya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Artinya tidak berzina. Pelampiasannya harus pada pasangan yang halal. Kemudian ayat 31-nya, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang sengaja mencari yang balik selain daripada yang halal tadi, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya sengaja berzina. Padahal Allah berikan kemudahan dia untuk menikah. Ya, apalagi hidup di Indonesia, nikah mudah. Kenapa nggak menikah? Perangkat, sholat, Quran, bisa nikah. Tapi tidak mau nikah-nikah. Allahu a'lam. Kenapa? Kalau masa corona kemarin antum nikah itu luar biasa. Banyak yang mau nerima mahar murah. Tiba-tiba hadir di Blok M sebelum corona, sekarang hadir sudah punya anak. Selanjutnya ayat 32-nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Sekali ucapkan komitmen, ya saya datang, insya Allah datang. Ada udzur syar'i sampaikan, ya saya akan beri, jangan pungkiri. Selanjutnya ayat 33-nya sifatnya, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Maksudnya kesaksian pada yang benar. Kesaksian yang pada yang benar, kalau ada orang benar kita dukung gitu ya. Kemudian Allah ulangi di ayat 34-nya kembali kepada ayat 22 tadi tentang sholat. Walladzina hum ala sholatim yuhafidun, dan orang-orang yang rutin memelihara sholatnya. 3 hal tadi ya. Apa itu? Tepat waktu. Kemudian tepat gerakan. Kemudian tepat bacaan. Lalu terakhir Allah tutup di ayat 35-nya, ulaika fi jannatim mukramun. Selamat dari sifat keluh kesah, dan juga yang tadi punya sifat-sifat itu mereka akan kekal di surga, lagi akan dimuliakan. Ini kenapa kita baca Al-Ma'arij ini, karena lanjutan daripada ayat yang diangkat oleh penulis tadi. Allahu a'lam.